Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Abrijal Sarul Ramadan dari kelas TVDA. Di video ini saya akan menyampaikan hasil dari SDGs atau tujuan berkelanjutan saya. Saya mengambil topik sanitasi layak dan air bersih. Baik, di slide pertama dengan tema sanitasi layak dan air bersih. Pentingnya akses yang setara untuk kesehatan dan kesejahteraan. Lalu latar belakang. Sanitasi dan air bersih adalah kebutuhan dasar untuk kesehatan manusia. SDGs tujuan menjamin akses terhadap air bersih dan sanitasi untuk semua. Masalah utamanya adalah kurangnya infrastruktur dan kesenjangan akses di banyak negara berkembang. Tujuan SDGs, akses air bersih dan sanitasi. Yang pertama, menyediakan akses air bersih dan sanitasi layak bagi seluruh masyarakat. Kemudian menyediakan sumber air yang aman, lalu pembuangan limbah yang aman dan higienis. Selanjutnya, faktor penyebab kurangnya akses. Apa sih yang bikin aksesnya tuh susah gitu kan? Yang pertama, ada infrastruktur yang tidak memadai. Banyak daerah tanpa akses sistem distribusi air bersih. Terus ketidakmampuan ekonomi, yaitu biaya pembangunan infrastruktur yang tinggi. Lalu perubahan iklim, mengurangi ketersediaan air bersih melalui kekeringan dan bencana alam. Kemudian kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang tidak menjaga kebersihan dan sanitasi. Kemudian dampak kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Yang pertama, penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air seperti kolera, diare, malaria, dan lain-lain. Limbah tidak berkelola dengan baik penyebab pencemaran air, tanah, dan udara. Lalu masyarakat miskin lebih rentan terhadap penyakit terkait air dan sanitasi. Kemudian solusi untuk meningkatkan akses. Apa sih solusinya? Yaitu satu, pembangunan infrastruktur, membuat sistem distribusi air bersih dan sanitasi yang efisien dan terjangkau. Kemudian edukasi masyarakat, program kesadaran tentang pentingnya kebersihan dan sanitasi. Dan teknologi inovasi, penggunaan filter air murah dan teknologi pengolahan air, lalu dan sanitasi berbasis komunitas. Kemudian solusi yang selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam memelihara fasilitas sanitasi dan air bersih. Selanjutnya, upaya kolaborasi dari pemerintah, kebijakan dan anggaran untuk infrastruktur air dan sanitasi. Kemudian dari sektor swasta, bisa penyediaan teknologi dan pembangunan infrastruktur. Lalu dari masyarakat, edukasi dan partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan. Lalu ada upaya yang bisa dilakukan oleh lembaga non-pemerintah LSM, penyuluhan dan implementasi program sanitasi di daerah terpencil. Kemudian kesimpulan dari temuan atau tema yang saya ambil adalah sanitasi dan air bersih adalah kebutuhan dasar yang mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Selanjutnya, pendidikan dan pemberdayaan adalah kunci untuk perubahan yang berkelanjutan.
Lalu adapun refleksi diri dari saya, yaitu dari segi kesadaran sosial, yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya air bersih dan sanitasi layak. Lalu dari kemampuan beradaptasi menghadapi tantangan yang muncul, baik karena perubahan iklim maupun kondisi sosial ekonomi. Lalu dari kolaborasi, membangun kerjasama untuk menciptakan solusi yang lebih efektif. Mungkin kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan dari temuan atau tema yang saya ambil. Apabila ada kesalahan atau keliruan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.